Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di Taman Zainur Nisa. Dan di pagi hari yang cerah ini, kita mau jalan-jalan ke kebun lagi ya. Nah, kali ini kita hanya mau update tanaman-tanaman kita yang sudah kita pindah tanamkan seminggu yang lalu. Bagaimana perkembangannya sekarang? Nah, sudah terlihat dari sini ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang buruk ya. Jadi teman-teman mohon ikuti video kami agar teman-teman juga dapat melihat hasil dari apa yang sudah kita lakukan di minggu yang kemarin. Jadi teman-teman boleh mengikuti nanti di rumah cara-cara kami berkebun. Oke teman-teman, ikuti terus kami di Taman Zainur Nisa. Nah kali ini ada sedikit perubahan di tempat kami ya teman-teman. Mulai dari di tengah itu sudah tidak ada pohon kecipir. Mungkin teman-teman yang mengikuti video kami dari awal akan mengetahui perkembangan dari tempat ini, bagaimana kondisinya. Sekarang sudah kosong. Di situ dulu tempat kecipir, dan kecipirnya yang kita pindahkan lalu kita mau lihat hasilnya. Apakah dia hidup atau tidak. Ayo. Nah, ini dia ya. Teman-teman bisa ingat kan? Kita pindahkan di tempat sini. Maaf pemandangan di belakang agak semrawut. Jadi ini dia. Inilah perkembangan dia setelah 2 minggu kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Dia subur kembali, masya Allah. Dia tumbuh dengan cantik. Daun-daunnya ya. Bagaimana perlakuan kita menjadikan dia seperti ini. Nah, kita memangkas, teman-teman bisa melihat videonya kan, kita memangkas daun-daunnya semuanya ya, dibotakin, disisakan beberapa daun saja. Ini masih ada yang tersisa daun lama. Itu awalnya dia sangat layu seperti ini, teman-teman bisa lihat dia sangat layu, nyaris mati. Tapi seiring berjalannya waktu setelah kami pangkas dan kita berikan nutrisi di media tanamnya seperti kompos dan menyiramkan POC, jadi dia tumbuh kembali dalam waktu 2 minggu ya. Alhamdulillah dia bisa nanti ini berdaun dulu, baru dia akan berbuah insya Allah. Ini sudah ada, langsung ada ya bakal bunganya ya teman-teman, karena memang dia sudah masa pembuahan. Saya pikir dia berdaun dulu, ternyata dia ikut mengeluarkan calon bunga ya, seperti ini. Ini agak burama ini nih, yang kecil ini teman-teman bisa lihat kan. Nah seperti itulah perkembangan tanaman kecipir kami yang kita pindahkan 2 minggu yang lalu. Nah setelah yang ini berarti proses pemindahan kita berhasil ya teman-teman. Walaupun terlihat pohonnya mustahil karena kita sudah mencabuti semua akar-akarnya yang menjalar di tanah, tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah juga, dan juga dengan perlakuan kita kepada pohon ini, kepada tanaman ini, dia bisa sembuh dari trauma, dari stresnya waktu itu. Oke, kita lanjut lagi, mau lihat tanaman terong, tanaman sawi, bukan terong ya. Kita lihat tanaman sawinya kita yang kita tanam 3 minggu yang lalu. Nah ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Nah ini banyak sekali melalui kendala-kendala seperti dimakanin ulat, belalang, karena kita berkebun secara organik, jadi kita harus menerima resikonya ya. Tapi alhamdulillah keadaannya masih bisalah diatasi seperti ini. Nah dia sudah mulai membesar, daunnya juga lumayan cantik. Ada juga beberapa yang kita gantikan lagi dengan yang baru. Dan ini juga adalah sawi-sawi yang kita sudah mulai tanam juga. Yuk kita jalan-jalan ke belakang. Kita jalan-jalan ke belakang melihat tanaman terong kita yang kita pindahkan 1 minggu yang lalu ya. Teman-teman bisa melihat kembali video kami yang 1 minggu yang lalu. Ada beberapa hari yang lalu lah, sekitar 1 mingguan. Kita memindahkan banyak sekali tanaman terong anakannya. Ada terong yang besar, jumbo. Dan ini adalah terong jumbo ungu ya. Ukurannya agak besar.
warnanya agak ke ungu-ungu, warna ungu ya. Yang di sebelah sini. Nah ini sebelah sini. Ini yang agak warna ungu. Alhamdulillah semuanya hidup dengan baik ya. Padahal waktu itu kita pindahkan dia sudah terik, lagi terik seperti ini. Tetapi kita menggunakan metode atau cara yang sangat-sangat baik untuk menghemat waktu ya. Tidak harus menunggu sore atau menunggu pagi sekali. Karena biasanya kalau pagi ibu rumah tangga itu kan agak sibuk ya di dapur. Nah, belum lagi urus anak-anak, urus sarapan, jadi kita tidak bisa pagi sekali berkebun. Nah, dengan metode kami seperti itu, akhirnya berhasil terong-terong ini hidup dengan subur sampai saat ini, alhamdulillah. Dan ini terongnya yang sudah memang ada di sini, sudah menunjukkan bakal-bakal buah. Bahkan saya sudah panen berkali-kali ini teman-teman, tanpa saya videokan, tapi buahnya belum banyak. Cuman satu persatu. Ini tidak tahu ini sang suami dia buat apa lagi di sini ya, karena memang terbatas. Aduh, jatuh ya. Kau salah ikatnya ini sayang. Sudah dibilang dia di sini ya. Diperbaiki, salah. Ikatnya di sini. Di sana tumbangnya sepatutnya di sana ya, kita ikat. Nanti sebentar kita perbaiki lagi karena sudah berbuah semua ya, teman-teman. Cantik Masya Allah. Nah, setelah kita berikan perlakuan dengan menggemburkan tanah, memberikan kompos di tengah-tengah, menguburkan kulit-kulit buah. Saya sudah berkali-kali menguburkan kulit buah di sini, tapi tanpa memvideokan ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini banyak anakan-anakan pepaya ya. Kita sudah beberapa kali cabut. Ya ini seperti ini, masih ada sisanya anakan pepaya. Ini penuh dengan pohon pepaya itu tuh. Oh, bukan pohon pepaya, maksudnya benih pepaya ya. Bukan memang sengaja kita tanam, tapi kita mau buat kompos, itu maksudnya. Nah, jadi limbah kulit pepaya itu kita langsung tanam di area tempat kami menanam terong. Jadi dia sekali menjadi kompos untuk si tanaman terong ini, menjadi nutrisi. Dan terlihat memang hasilnya, buahnya sudah mulai banyak ya. Sudah beberapa kali, cuma hamanya juga banyak. Nah, itu bunga-bunganya. Nah, tuh. Udah, ini sudah saya petik kemarin, ada 2 hari lalu ya. Buahnya ada beberapa buah, dan hari ini saya mau petik lagi yang di sebelah situ. Jadi metode kita berhasil ya teman-teman. Alhamdulillah, dengan cara kami yang teman-teman bisa ikuti di video yang kemarin, video yang sudah lewat, tentang kami memindahkan, cara kami memindahkan terong ini di waktu terik matahari. Ternyata dia terhindar dari stres ya. Teman-teman boleh nonton kembali, mungkin yang belum nonton silakan ditonton kembali. Dan boleh diikuti cara seperti itu. Jadi kita boleh menghemat waktu. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa berkebun di pagi hari, pagi sekali maksudnya, ini masih pagi hari tapi sudah terik ya. Ini sekitar jam 9 lebih. Jadi rentan kalau kita pindahkan untuk trik-trik seperti ini. Tanaman itu dia rentan stres. Nah, tapi dengan metode kemarin yang kita sudah tunjukkan ke teman-teman, insya Allah, lihat buktinya. Semua tumbuh dengan cantik, alhamdulillah. Oke, kita mau panen terong. Ayo Nisa, panen terong. Nah, seperti ini. Yang ini terong yang sudah sangat lama ya di sini. Dia melewati masa-masa sulit sekali, kesian. Nah, ini kita petik sudah besar, tapi belum tua ya. Ini rasanya manis teman-teman. Kalau baru dipetik seperti ini, terus kita makan itu rasanya manis, renyah. Aduh, walaupun sudah agak besar, tapi dia belum tua ya, kelihatan masih sangat mudah, rangup ini dimakan. Si kecil mau panen nih. Nah tuh panen terongnya. Ada lagi Mam? Iya banyak tuh dibawa tuh. Ya lumayan lah buat kita makan hari ini ya teman-teman. Buat lalapan terong. Ada lagi. Dan teman-teman ikuti terus video kami mau panen apa. Tapi untuk sementara mungkin tidak terlalu banyak ya sayur. Ada lagi. Karena sayur baru mau membesar semua. Coba lihat. Ada yang ini. Wah, yang besar ini. Masya Allah, satu pohon ini. Ini dapat untuk satu pohon ya. Satu pohon dapat sagit juga satu di sini. Nah, Enggak ada. Tadi tuh, itu. kita juga jangan lupa memangkas daun tua ya.
daun yang sudah kurang produktif seperti ini kita pangkasi. Nah, biar dia pertumbuhannya terus berkembang menjadi baik. Karena kalau kita pelihara seperti ini akan membuang-buang nutrisinya aja. Sembari menunggu si kecil panen, kita mau tengok lagi, mau lihat lagi tanaman yang sudah kita pindahkan sama-sama dengan terong lalu, yaitu tanaman tomat ya. Inilah hasilnya teman-teman, Masya Allah. Yang kita pindahkan 1 minggu yang lalu sudah tinggi seperti ini. Pertumbuhannya sangat cepat. Diikuti juga musim hujan ya, hampir tiap hari hujan. Baru 2 hari ini tidak ada hujan, jadi dia sangat subur tapi rentan jamur ya. Jadi untuk teman-teman yang berkebun di musim hujan itu harus banyak-banyak menyediakan kalsium, abu dan arang. Nah, dan taburkan di sekeliling ini seperti ini. Sekeliling pohon ini sebenarnya banyak arangnya, cuman kan sudah bercampur dengan tanah, jadi yang terlihat hanya serpihan-serpihan yang besar ya. Yang kecilnya sudah berbaur dengan tanah. Perkembangannya lumayan bagus, alhamdulillah, walaupun pertumbuhannya tidak rata memang ya teman-teman. Karena ini kan tomatnya tumbuh tidak rata juga. Jadi ya seperti ini, tapi tidak apa-apa, yang penting dia masih subur. Nah, ini tomat jenis tomat apel yang agak besar-besar, yang seperti di pasaran. Dan kita lihat juga tomat cherry kita. Ini juga waktu itu kita pindahkan ya, dengan sistem yang sama. Kita pindahkan di waktu terik matahari, bahkan sudah pukul 11 waktu itu kita pindahkan tomat. Setelah kita pindahkan terong, kita pindahkan tomat, itu udah pukul 11 kurang lebih ya. Sudah lumayan terik waktu itu, teman-teman boleh lihat kembali videonya. Tapi kami menggunakan sistem pindah tanam yang menutup begitu, ditutup. Nah, ada si lalat buah nih. Ada si lalat buah nih. Mau ngapain dia tuh? Woi, lalat buah apa tuh? Lalat buah ya? Tuh. Itu kah? Oh, ini dia. Besarnya. Tuh. Ah, susah ya. Ini kah? Itu kayaknya. Oh, ditabok. Besar kah? Oke, kita lanjut. Ada si lalat buah ini. Ini kalau kita timun, ini berperang dengan yang seperti ini nih, si ladybird ini. Nah, ini juga ladybirdnya. Ini ladybird yang seperti ada dot hitamnya nih. Nah, ini musuhnya kita kalau lagi menanam timun. Jadi saya kalau sekarang menanam timun tidak mau banyak-banyak ya teman-teman. Aduh, walahan kalau banyak juga sih hamanya ini. Kesian. Jadi kita tanam untuk meminimalisir hama, kita tanam jumlahnya sedikit dan di area yang bisa dijangkau. Jangan di belakang. Dulu saya tanam di belakang situ, jadi susah dijangkau ya. Kalau di sini dari itu biasa sambil masak toh, saya bisa jalan ke sini usir hamanya. Jadi tidak harus menyemprotkan terus pestisida ya. Aduh, karena di sini musim hujan, percuma kita semprotkan pestisida. Kalau malamnya sudah hujan, goodbye lagi pestisidanya, luntur di siram air hujan. Ini timunnya. Nah, tangan saya hitam ya, kena arang tadi. Timunnya masih mulai membesar ya. Agak bengkok sedikit teman-teman. Nggak apa-apa, nanti dia bisa normal ya. Kita lihat nanti sampai di mana pertumbuhannya. Ini baru mau mengeluarkan buah-buah semua ya. Mari kita lihat. Ini buah, tapi tidak tahu jadi apa tidak ini. Ini dan yang ini. Kemarin sore saya sudah habis menyiramkan POC buah teman-teman. Pupuk organik cair yang untuk masa pembuahan. Ini sangat tepat ya penyiramannya. Jadi untuk mendukung supaya ini dan ini bisa jadi buah. Kita lihat nanti di video selanjutnya update tanaman timun kita, apakah dia akan berbuah lebat dengan ukuran yang lumayan, dengan pupuk seadanya ya, tanpa menggunakan pupuk kimia. Nanti kita lihat di video selanjutnya. Makanya ikuti terus kami di Taman Zainur Nisa, di video, di channel kami. Jangan lupa subscribe dan dukung kami agar kami terus menunjukkan
apa yang ada di kebun kita dan apa saja yang kita lakukan, jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Dan inilah buktinya, alhamdulillahirobbil alamin, tomat saya sudah berbuah, tomat cerinya masya Allah. Ini malam 1 mingguan ini udah mulai merah ya, seminggu lagi dan akan menyusul teman-temannya insya Allah. Nah ini benihnya, kita mau keringkan dulu. Dia dikeringkan, bukan dijemur langsung di matahari ya, diangin-anginkan pun 2 hari boleh ya, dia udah kering. Dan kita sudah siap untuk membuka biji-bijinya dan mengumpulkan bijinya lagi. Masya Allah, cuma dari 1 pohon sawi menghasilkan seperti ini, itu masih ada bunga lagi, bunganya cantik lagi. Nah ini masih saja memindahkan karena memang banyak ya, masya Allah ini masih banyak lagi. Oke, kegiatan hari ini cukup melelahkan juga ya pagi ini, karena tadi panen, pindah-pindah, saya pangkas-pangkas tadi sedikit dan kita panen ini. Videonya sampai di sini dulu teman-teman. Semoga apa yang kami perlihatkan, tunjukkan, semua dapat diikuti dan bermanfaat untuk kami dan teman-teman juga di rumah. Tetap berkebun walaupun lahannya sempit dan tetap menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah mengikuti video kami di Taman Zainur Nisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah!